Kita lanjutkan kuliah fisika. Kalau tidak salah ini sampai ke video 16. Kita minta tinta dulu. Oke. Kita sampai pada topik hidrostatika tadi. Ini adalah ilmu tentang, kalau dari kata-katanya hidro itu kan air, tentang air yang tidak bergerak, yang diam. Tapi ini sekarang sudah umum, teorinya ternyata tidak hanya untuk air tapi untuk fluida. Jadi mungkin istilah yang tepat adalah statika fluida. Itu istilah yang lebih tepat ya. Istilah lebih tepat kita bahas mengenai statika fluida. Fluida yang diam. Nah, fluida itu apa? Mungkin ada sedikit pengertian. Fluida itu terjemahnya adalah artinya zat alir atau zat yang bisa mengalir. Misalnya cairan, gas, uap ya. Kadang-kadang campuran pada cair, jadi padatan kecil-kecil terikut dalam air, ikut bergerak dalam air, itu namanya ada slare dan seterusnya ya. Maksudnya bisa mengalir. Nah, ada dua jenis. Kalau nanti gas dan uap bedanya apa nanti kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Ada dua jenis fluida. Yang ada fluida incompressible. Ini bukan tidak bisa ditekan, bisa ditekan, tapi apa? Kalau ditekan itu volumenya tidak berubah ya. Kalau ditekan sih bisa saja. Volume tidak berubah akibat tekanan. Jadi tekan itu volumenya praktis tidak berubah ya, walaupun kalau tekanannya sangat tinggi itu sedikit ada kompresi tapi nggak terlihat ya. Lalu ada jenis yang kedua adalah fluida compressible. Kalau bahasa Inggrisnya compressible fluid. Ini volume berubah akibat tekanan. Ini contohnya adalah gas misalnya. Kalau ini contohnya adalah
cairan misalnya, praktis ditekan volumenya tidak berubah atau menurut pengamatan biasa. Sekarang kita bahas beberapa hukum dasar, atau kita kenalkan dulu sedikit. Ada hidrodinamika, itu mengenai yang bergerak, atau dinamika fluida. Ilmu tentang fluida yang bergerak. Nah, statika fluida mendasari juga dinamika fluida. Dinamika fluida ya. Nah, kalau di teknik kimia di fisika ini saudara belajar statika fluida aja. Nanti di tingkat-tingkat yang lebih tinggi kita akan banyak belajar mengenai dinamika fluida. Sekarang hukum-hukum utama atau beberapa hukum dasar tentang hidrodinamika. Yang pertama yang harus kita ingat apa? Bahwa mengenai konsep tekanan. Kalau menurut definisi, tekanan adalah gaya dibagi luas ya. Ini saya kira tidak usah kita bahas, sudah paham sini. Gaya dibagi luas. Kemudian yang konsep yang pertama tentang statika fluida, bahwa tekanan dalam fluida diteruskan ke segala arah dengan sama rata, sama besar atau sama rata, atau sama rata, mana yang lebih tepat silahkan dirasakan sih, tapi ya itu sama aja ini. Ini sering disebut hukum Pascal ya. Ini buktinya begini, kita punya cairan di dalam piston. Ini ada piston begini, ini ada cairan, kemudian di sini ada sumbat-sumbat ya. Ya, banyak nih sumbatnya di sekeliling ruang ini. Ada cairan di dalam ruang ini, kemudian ini ditekan ke sana.
Jika piston didorong ke kanan cukup kuat ya, maka ini akan memberikan tekanan fluida mendapat tekanan. Akibatnya apa? Kalau tekanannya cukup kuat, maka gabus ini pada terlempar. Terlempar ke segala arah. Gabus-gabus terlempar ke segala arah dengan sama jauh. Tentunya ini harus posisinya horizontal ya, ini dibuat horizontal. Gabus-gabusnya bidangnya itu lalu ditekan dengan gaya tertentu. Ini segala arah dengan sama jauh. Artinya apa? Yang depan dari gerak piston ini dengan yang balik ke sana ke atas itu sama lemparnya. Artinya apa? Tekanan ini dari piston ini diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Ini sekedar bukti ya. Itu zamannya Pascal dan seterusnya itu. Lalu yang ketiga, Archimedes ini. Archimedes. Ini sebelum Masehi ini. Jadi orang sebelum Masehi ini sudah pintar-pintar. Orang Yunani itu sangat maju dulu. Sebelum Masehi sudah mikir gini. Apa bunyinya? Benda yang berada dalam cairan, sebelumnya lebih umum fluida ya, tercelup ya, akan mendapat gaya ke atas sebesar apa? Kalau di Archimedes sebesar berat cairan yang dipindahkan oleh benda itu. Jadi ruang yang tadinya isi fluida atau cairan, kalau diisi benda maka dia harus terusir. Nah ini nggak mau dia sebenarnya. Dia kan mendorong benda itu ke atas dengan seberat apa? Besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan. Nah ini buktinya gimana? Ini argumentasi aja bukan bukti.
Misalnya ini ada fluida, kemudian ada benda dicelupkan. Fluida ya. Dia akan menderita gaya ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkan. Argumentasinya, jika benda itu tidak ada, maka ruang tadi terisi oleh cairan ya. Terisi oleh cairan. Dan keadaannya stabil, diam ya. Jadi ini kalau misalnya ada berat, kalau itu fluidanya, terus di sini diusir. Nah, ternyata dia memberikan, kalau dia berada di sini, kenapa benda fluida ini tidak jatuh? Pikirannya Archimedes, misalnya air sama-sama air, air yang bagian ini kok tidak jatuh ke bawah karena gaya beratnya? Karena dia berada di ruang ini mendapat tekanan ke atas atau gaya ke atas sebesar FA tadi. Jadi kalau cairan itu ternyata di situ diam, maka FA benda yang di situ cairan tadi itu harus sama dengan G. Jadi akan mengalami gaya ke atas besar G. Nah kalau cairan yang di situ diusir diganti benda lain, kira-kira FA-nya sama enggak? Sama saja karena sekelilingnya sama. Nah, ini argumentasi bahwa siapapun berada di ruang yang dipakai benda ini, kalau berada di situ akan menderita gaya ke atas sebesar berat cairan yang stabil di situ tadinya, ya, tadinya stabil di situ. Maka hukum Archimedes mengatakan benda yang berada dalam cairan akan mendapat gaya ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkan oleh benda itu. Ini ditemukan sebelum Masehi, jadi hebat sekali ini si Archimedes. Ini ceritanya dulu kan untuk bisa menghitung berapa palsunya mahkota raja itu. Nah, jadi raja ini punya mahkota dari emas, punya mahkota dari emas, tapi dia curiga ini jangan-jangan di dalamnya tidak diisi emas 100%, tapi diisi logam lain ya. Nah, terus si raja itu minta Archimedes membuktikan ini mahkota saya ini tulen emas atau ada campurannya di dalamnya. Mikirnya mumet nih, dulu belum ada analisis kimia dan sebagainya. Lalu dia membuktikan dengan percobaan ini. Ya kalau detailnya gimana percobaan Archimedes untuk membuktikan bahwa emas itu asli apa, diganti atau tidak dengan logam lain. Nah kemudian dia memperoleh kaidah ini dari pada waktu mengetes itu. Ini cerita riwayatnya si Archimedes. Bisa dicari di ensiklopedia atau sekarang di internet gampang itu. Tanya Pak Google. Oke, itu yang kedua yang ketiga mengenai hukum Archimedes. Yang keempat apa? Yang keempat mengenai tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika.
statika atau sebenarnya fluida, statika fluida ya, oleh kolom cairan atau air berarti ini, cairan juga boleh, setinggi H adalah, ini misalnya kita sketch saja, misalnya udah, kemudian fluidanya di sini, cairannya ya. Nah ini misalnya tingginya adalah H, maka benda ini akan menderita tekanan hidrostatis sebesar apa? Rho cairan G percepatan gravitasi kali H, di mana Rho itu adalah rapat massa cairan. Rho lalu H panjang kolom cairan di atas. Oke. Nah, berarti ini saya kira bukti-buktinya juga bisa, kalau dibuktikan matematis coba dilatih sendiri bagaimana membuktikannya, bisa ini di argumentasi sederhana. Kita lanjut saja ke hukum berikutnya yang kelima. Tekanan pada fluida pada satu bidang horizontal ini harus ada lengkapnya, adalah sejenis, ini ada penting ini kata istilahnya, sejenis, kan pada sejenis fluida pada suatu bidang horizontal dalam keadaan diam sama besar ya. Ini sering disebut sebagai hukum utama hidrostatika. Jadi misalnya ada ini ya, misalnya begini, isi fluida, maka titik A ini misalnya dengan titik B kalau sama tinggi, maka PA akan sama dengan PB. Tapi syaratnya ada 3 tadi, fluidanya sama jenis,
satu bidang horizontal dalam keadaan diam. Nah, ada 3 syarat tadi. Nah, mengapa harus ada sejenis? Nah, kita lihat contoh-contohnya. Mengapa harus sejenis? Mengapa harus diam ya? Nah, kalau misalnya kita lihat anomali ya. Anomali itu adalah keadaan yang tidak cocok dengan hukum utama tadi, hukum yang kita buat tadi. Misalnya kita punya pipa U, ini si minyak dan air. Minyak yang mana? Nah, di atas ya. Ini rho A, rho M ya. Kira-kira 0,9 misalnya. Ini air. Rho air berapa? Ya kira-kira 1. Kira-kira 0,99 tapi 1 lah. Gram per cm3. Ini kira-kira 1 gram cm3. Kalau ini A di sini, B di sini, ini sama tinggi B sama enggak? Enggak sama, karena apa? Di A itu titik A ini yang kiri itu sebentar. Yang kiri itu bukannya sampai di sini aja. Sorry, ini lebih tinggi sedikit ya. Ya. Nah, belum saya klik dari sini. Yap. Sini. Ini minyaknya sampai di sini, airnya sampai di sini. Karena minyak lebih ringan ya. A dan B sama tinggi, tapi A dan B ini sini air, di kanan sana minyak. Jadi maka kita bisa bilang bahwa PA tidak sama dengan PP. Karena antara A dan B ini ada 20 tidak ada di sebelah. Ini ada air, terus sana ada minyak. Yang kiri air sampai bawah, ini yang kanan atas itu adalah minyak. Ini 2 jenis fluida. Jadi PA tidak sama dengan PP. Kalau di sini C di sini sama tinggi C di sini. Nah, sekarang antara C dan D itu hanya ada air ya. Maka ini berlaku sejenis fluida dalam keadaan diam satu bidang horizontal. Berarti di sini E C sama dengan PD. Tapi kalau PA tidak sama dengan PP. Ini contoh. Sekarang contoh lain lagi. Ada pipa, kemudian dukur panjangnya L misalnya. Ada aliran fluida ke sana, keluar ke sana.
titik A misalnya, titik B. Lalu misalnya kita punya titik C di sini. Saya ini isinya AG misalnya ya. Atau ini kita titik C sama tinggi D. Ini apa? Diam. Ini mengalir ya. Pipa kecil ini diam. Lalu apa yang terjadi? PA sama dengan PB enggak? Ini PA tidak sama dengan PB. Karena apa? Antara A dan B ini ada aliran kan? Fluidanya bergerak. Sedangkan antara C dan D itu diam fluidanya kalau lewat bawah ini. Dan tingginya sama. AB tadi tingginya sama tapi bergerak fluidanya. Kalau CD ini tidak bergerak dan sama tinggi, maka dalam keadaan ini PC juga sama dengan PD. Ini adalah hukum istilahnya sering disebut dengan hukum bejana berhubungan ya. Di sama tinggi ya, tekanannya sama ya. Nah sekarang kalau bejana berhubungan gimana? Bejana satu belum saya tulis. Bejana berhubungan yang ke-6. Mungkin di depan sudah saya tulis, tapi ya kita sebut sekali lagi tidak apa-apa, karena saya mau menyebutkan anomalinya. Ini bentuknya gini, ini banyak gemuk, boleh lah diisi cairan. Nah, ini sama tinggi, ini cairan. Nah, kita bisa lihat ini apa? Sama tinggi. Sama tinggi. Tapi tidak berlaku jika apa? Dua permukaan sama tinggi. Tapi ada juga anomalinya. Jadi secara tidak sengaja sudah saya gambar. Kalau misalnya ini pipa kiri isinya air, sampai kanan ya ini air. Lalu di sini ada minyak. M tadi 0,9, lalu air 1, maka ini tidak sama tinggi, beda ya, permukaan kiri dan kanan tidak sama tinggi karena tidak sejenis fluida. Jadi syaratnya harus sejenis fluida. Kemudian kalau tidak sama tinggi, beda. Kemudian apa lagi? Kalau ini mengalir, itu juga tidak sama tinggi. Ini ada tangki, ada pipa begitu. Terus ini fluidanya mengalir keluar. Nih, begini. Cairannya. Maka tinggi di sini berapa?
Kalau ini terbuka, ini tingginya 0 berarti ya. Nah, ini akan mengikuti garis seperti ini. Jadi tinggi cairan di sini adalah sekian kira-kira. Tinggi cairan di sini adalah sekian. Ini karena fluidanya bergerak. Sorry. Ini ya. Jadi fluida yang gini tidak sama tinggi. Yang kiri sendiri ini tinggi, tengah itu agak rendah, ini sudah mengalir keluar 0 kalau ada di sini. Ini adalah menunjukkan bahwa kalau fluidanya bergerak, maka bejana berhubungan ini tidak sama tinggi permukaannya. Jadi adalah tidak mengikuti hukum bejana berhubungan. Jadi harus syaratnya apa? Diam, tidak bergerak, dan bukan pipa kapiler. Pipa kapiler gimana? Ini pipa besar, ini pipa kecil sekali. Kecil sekali. Pipa kapiler. Sangat nah, kalau misalnya di sini permukaannya di sini kiri kanan, nah tergantung sifat cairan itu. Kalau cairan itu sangat mudah membasahi dinding, permukaannya akan naik ke atas karena tertarik oleh dinding ini ke atas, jadi suka merambat di dinding. Nah, kalau cairannya tidak suka membasahi dinding, maka permukaan yang kanan itu akan lebih rendah. Ini pada contoh ini, permukaan cairan akan lebih tinggi karena yang satunya adalah pipa kapiler. Jadi anomalinya apa? Bejana berhubungan itu kalau fluidanya tidak sejenis atau fluidanya bergerak atau pipanya salah satunya adalah kapiler. Nah, ini adalah hukum mengenai bejana berhubungan. Kalau normal itu kiri dan kanan sama tinggi permukaannya. Ini kan teorinya. Kita bahas banyak aplikasi, nanti kita aplikasi satu dulu. Misalnya ini ada es terapung di air. Terapung di air. Banyak mana yang di atas atau di bawah? Nanti kalau terlihat bahwa ini banyak yang di bawah ya. Air ini es. Kita ingat rho air kira-kira 1 gram per centimeter kubik. Dan rho S kira-kira 0,9 gram centimeter kubik. Nah, pertanyaannya misalnya berapa persen volume S berada di atas permukaan air. Nah, analisis
Gaya-gaya apa yang bekerja? Ini ada gaya berat mestinya. G. Dan tidak tenggelam, kenapa? Ada yang mengimbangi, yaitu gaya ke atas, sama besar ini. F Archimedes, ini sama besar supaya dia stabil mengapung. Misalnya batasnya ini, volume yang di atas itu namanya V1, yang di bawah ini V2. Jadi V1 plus V2 sama dengan V total ya. V total. Nah, sekarang kita ingin cari V yang di atas, V1 per V total ini sama dengan berapa? Gimana ngitungnya? Nah, aktifkan gaya. S statis atau stabil, tidak bergerak ya. Jumlahnya apa? G harus sama dengan F Archimedes. Nah, ke atas kan dicelup. Nah, G-nya berapa? MS, massa S, rho S, kali volume S adalah VT. VT adalah V1 plus V2. Kali berat itu adalah M kali G. Nah, lalu FA Archimedes itu tadi rumusnya rho air, rho cairan yang dipindahkan, kali volumenya adalah kali volume air ya, volume air adalah volume air yang dipindahkan adalah V2 kali G ya. Karena yang mendesak ke atas atau cairan yang dipindahkan atau air yang dipindahkan itu hanya V2. Sehingga kalau kita coret G-nya, kita dapatkan berapa? Nah, ini 0,9 aja kali V1 plus V2 sama dengan 1 kali V2. Jadi berapa? 0,9 V1 sama dengan 0,1 V2. Atau bisa ditulis apa? V2 per V1 adalah 0,1 ini ya. Berapa ini? 0,V1 yang dicari V1 per V2, sorry. V1 per V2 0,1 per 0,9, 1 per 9. Atau bisa disimpulkan apa? V1 per V total kali 1 per 9 berarti apa? 1 per V total adalah 1 plus V1 plus V2, itu V1 plus ini V1 per V total, V1 nya 1, V2 nya 9, jadi V totalnya 1 plus 9 kali menjadikan persen 100%, 10
Nah, jadi yang kelihatan gunung es itu hanya 10% dari volume totalnya. Jadi gunung es di bagian bawah itu lebih besar, jauh lebih besar daripada yang di atas. Nah, dulu kapal Titanic di filmnya itu, kapten kapalnya melihat ada gunung es agak kecil saja, wah ini tidak apa-apa, ditabrak saja. Dikiranya kecil, tapi dia belum belajar fisika hidrostatika, sehingga tidak tahu bahwa yang di bawah itu volume esnya jauh lebih besar. Sehingga waktu ditabrak, ternyata esnya jauh lebih besar daripada yang kelihatan di atas itu, sehingga kapal Titanic akhirnya tenggelam. Itu ceritanya di film Titanic itu ya. Oke, kita akhiri presentasi video ini.